Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut 3 berita utamanya. Sopir bus pariwisata yang mengalami kecelakaan di Raja Pola Tasikmalaya ditetapkan sebagai tersangka. Diduga lakukan pungli, Satgas Saber Jawa Barat periksa 5 orang panitia PPDB SMKN 5 Bandung. Ribuan warga ramaikan Karnaval Hari Jadi Majalengka yang ke-532. Kita ke informasi pertama hari ini. Banjir melanda Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya pada Senin pagi. Banjir disebabkan oleh hujan deras dan luapan Sungai Citanduy. Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi sejak Minggu malam menyebabkan banjir di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya. Selain hujan deras, banjir juga disebabkan meluapnya Sungai Citanduy yang tidak bisa menampung debit air. Banjir yang masuk dalam permukiman warga membuat sebagian warga mengungsi, sementara sebagian warga lainnya tetap bertahan di rumah mereka masing-masing demi menjaga barang berharga milik mereka. Ketinggian air diperkirakan mencapai 1 hingga 1,5 meter. Tabusa berapa banjirnya ya? Jam seberanya banjir kita teh? Jam genep Pagi lah, jam 6 pagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 1 unit mobil patroli milik polisi terendam air. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Ya, kita beralih ke informasi lain. Sebagian korban kecelakaan beruntun, belasan mobil di ruas tol Cipularang memilih dirujuk ke rumah sakit sesuai domisili. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab kecelakaan. "15 korban kecelakaan beruntun di kilometer 92 tol Cipularang menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Dari belasan korban, sebagian besar mengalami patah tulang. Namun pada Senin pagi, 7 pasien memilih untuk pulang melanjutkan perawatan di rumah sakit sesuai domisili mereka masing-masing. Sementara 8 pasien lainnya masih dirawat secara intensif. Untuk luka ringan sendiri ada 15 dan hampir rata-rata memutuskan untuk melanjutkan perawatan di domisili rumah, jadi biar dekat dengan rumah. Jadi tinggal 8 ya Pak? Yang dirawat sini tinggal 8. Berarti di IGD 3, di ruang perawatan 5? Yang masih di IGD ada 3, sudah masuk ruang perawatan ada 5. Menurut salah satu korban, penyebab kecelakaan diduga bus laju prima yang tengah melintas di ruas tol Cipularang mengalami remblong, sehingga sopir hilang kendali dan menabrak kendaraan lainnya. Tiba-tiba ada mobil bis, remnya blong. Jadi saya kena sundul-sundul kali. Sundul. Ya. Posisi Om mobilnya urutan keberapa kalau di? Saya paling bontot, paling terakhir. Di ujung. Iya. Meski ada saksi yang menyatakan dugaan penyebab kecelakaan, namun saat ini polisi masih memeriksa saksi lainnya, sejumlah petugas yang ada di lokasi kejadian, termasuk sopir bus laju prima untuk mengetahui detail kecelakaan. Dan saat ini Polres Purwakarta sedang melaksanakan ataupun melakukan pemeriksaan baik itu saksi ataupun dari petugas yang ada di TKP. Sementara belasan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun telah dievakuasi ke pos dari gerbang tol Jatiluhur, Purwakarta. Zainal Arifin dan Syamsi Nursa melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Ya, sopir bus pariwisata yang terjun ke jurang di Raja Pola Tasikmalaya ditetapkan sebagai tersangka. Korban Siti Munawaroh yang hilang ditemukan tertimbun longsor. Dedi Kurnia Ilahi, sopir bus pariwisata yang mengalami kecelakaan di Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Dedi dinilai lalai saat membawa penumpang dan terbukti melanggar Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Saat ini tersangka ditahan di Polres Tasikmalaya Kota dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Jadi kalau pasal 311 tersebut ada unsur kesengajaan di situ karena sudah mengetahui kondisi si sopir sudah mengetahui kondisinya bahwa dia dalam kondisi mengantuk tapi tetap masih memaksakan
mengemudikan kendaraan tersebut. Di tempat lain, pencarian korban yang hilang atas nama Siti Munawwaroh terus dilakukan sejak Senin pagi. Proses pencarian sempat terkendala karena arus sungai sangat deras yang disebabkan oleh hujan sejak malam hari. Tim gabungan berupaya mencari Siti dengan menyusur sungai hingga menggali tumpukan tanah, namun sayang mereka hanya menemukan bangkai kursi dan barang milik penumpang. Petunjuk mulai terlihat ketika salah satu relawan menemukan telepon genggam saat menggali longsor. Setelah tanah longsor digali lebih dalam lagi, jasad Siti Munawwaroh pun akhirnya ditemukan. Alhamdulillah untuk korban atas nama Siti Munawwaroh alhamdulillah ditemukan dalam kondisi tertimbun tanah. Kaki di atas, kemudian kepala di bawah, jadi agak menekuk ke bawah. Kedalamannya Pak? Kedalaman diperkirakan 1 meter dari atas. Setelah dievakuasi dari tumpukan longsor, jasad Siti langsung dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya untuk kepentingan identifikasi sebelum jasadnya diserahkan kepada pihak keluarga. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Polisi mengungkap belasan kasus peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Subang. Para pengedar menyasar pemuda dan pelajar. Satuan Reserse Narkoba Polres Subang merilis 12 tersangka peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Subang. Dari belasan tersangka, 1 diantaranya merupakan seorang perempuan dan 2 tersangka lainnya merupakan residivis. Belasan pelaku yang ditangkap di sejumlah wilayah merupakan hasil pengungkapan sejak bulan Mei hingga Juni 2022. Pengungkapan kasus narkoba tersebut ada 12 kasus, ya, 12 kasus. Dengan narkotika golongan 1 jenis ganja sebanyak 1 kasus dan golongan 1 jenis sabu sebanyak 10 kasus. TKP-nya ada di Subang Kota, Pamanukan, Ciasem, kemudian ada di Purwadadi, Kalijati, Tambak Dahan, Pusaka Jaya, Patok Besi, Ciater, dan Belanakan. Selain menangkap belasan pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa ganja, sabu, dan beberapa jenis obat-obatan terlarang. Bahkan obat terlarang ini sengaja diedarkan ke kalangan pelajar. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman penjara selama 5 tahun hingga seumur hidup. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Ya, kita beralih ke informasi lain. Diduga lakukan pungli, 5 orang anggota panitia PPDB SMK Negeri 5 Kota Bandung diperiksa dan ditangkap tim Saber Pungli Jawa Barat. Bermula dari pengaduan orang tua murid yang keberatan dengan adanya sejumlah iuran, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Jawa Barat menginspeksi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Bandung karena diduga adanya pungli. Setelah disidak, Satgas Saber Pungli temukan barang bukti uang sebanyak 40 juta rupiah untuk pembangunan dan pakaian. Namun berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 serta Perhub nomor 29 tahun 2021, pihak sekolah dilarang melakukan pemungutan baik untuk pembangunan, pembelian baju ataupun buku. Setelah mengumpulkan bukti-bukti, tim tindak saber pungli akan menyampaikan kepada Justisi untuk dilakukan gelar perkara. Nah, nanti di dalam gelar perkara ini akan menentukan arah. Apakah kasus ini dilimpahkan ke APH jika memenuhi unsur-unsur pidananya, atau dilimpahkan ke Inspektorat selaku APIP untuk dilakukan pemeriksaan administratif. Tapi kedua-duanya ini pasti ada hukumannya. Kalau di APIP mungkin penurunan pangkat atau pencopotan jabatan. Namun kabar itu dibantah oleh pihak SMK Negeri 5. Menurut Wakil Kepala Hubungan Industri, pihak sekolah tidak pernah meminta biaya kepada orang tua siswa, melainkan komite sekolah. Masih ada pembiayaan di sekolah, bukan sekolah yang minta biaya ke orang tua, tapi orang tua meminta ke orang tua yang diwakili oleh komite sekolah, Pak. Peruntukannya? Setiap tahun. Peruntukannya salah satunya untuk apa yang bisa membantu pihak sekolah saja. Tapi di rinciannya juga ada mengenai seragam dan pramuka, Pak, itu secara detail disebutkan gitu, disebutkan. Itu memang betul, Pak? Bisa disebutkan seperti itu, tapi tidak digunakan untuk itu. Itu hanya mengatakan bahwa
program-program sekolah itu seperti itu, Pak. Saat ini pihak sekolah masih melaksanakan PPDB tahap kedua dan kegiatan sekolah pun tetap dilakukan secara normal. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.